Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu harap kalian baik-baik aja ya, sehat semuanya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang redox. Jadi ibu harap kalian buka kembali materi yang kemarin, catatan yang kemarin, dan siapkan alat tulisnya. Oke? Nah, pertemuan kali ini yang akan kita bahas yang pertama, ada redox berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang bilox, kemudian redox berdasarkan penurunan dan kenaikan bilox, dan yang terakhir, ada contoh-contoh dari redox. Oke, yang pertama, redox berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Oke, pengikatan dan pelepasan elektron. Nah, ini adalah konfigurasi elektron. Ibu harap kalian masih mengingatnya ya. Ini materi semester 1. Kalau ada yang lupa, tolong buka lagi catatannya ya, karena Ibu tidak akan menjelaskan kembali. Oke, sini ada magnesium dan klor. Elektron valensi dari magnesium ini 2 kan. Karena untuk kestabilan, magnesium ini harus melepaskan elektronnya. Karena dia kelebihan 2, itu dia jadi nggak stabil, makanya dia harus melepaskan elektron. Sedangkan Cl, dia elektron valensinya adalah 7. Dia membutuhkan 1 elektron untuk stabil, atau untuk jadi 8, angka kestabilan. Nah, Mg yang kelebihan 2, akhirnya dia melepaskan 2 elektronnya. Nih, Mg 2+. Artinya di sini Mg melepaskan 2 elektronnya. Atau dia kelebihan 2 elektronnya. Jadi harus melepaskan. Nah, tadi 2882 menjadi 288. 2-nya hilang. Hilang kemana? 2-nya hilang diberikan ke Cl, 1 ke Cl, 1 lagi ke Cl. Jadi di sini dia menjadi Cl-, yang artinya si Cl ini telah mengikat 1 elektron dari Mg. Yang tadinya 287 menjadi 288. Oke, reaksi yang terjadi, Mg menjadi Mg2+ ditambah 2 elektron. Maksudnya, dia di sini kelebihan 2. Magnesium ini kelebihan 2 elektron. Nah, dia melepaskan 2 elektron yang dia punya. Sedangkan Cl, di sini ada Cl2, yang artinya ada 2 Cl. Cl yang pertama, Cl yang kedua. Ditambah 2 elektron. Artinya dia di sini membutuhkan 2 elektron. Dia harus mengikat 2 elektron supaya menjadi stabil. Oke, menjadi 2 Cl-. Nah, reaksinya Mg ditambah Cl2 menjadi Mg2+ ditambah 2 Cl- menjadi senyawa MgCl2. Oke, jadi di sini ada pengikatan dan pelepasan. Siapa yang mengikat? Cl. Dia mengikat. Sedangkan siapa yang melepaskan? Mg yang melepaskan. Oke, paham? Next. Kemudian bilox. Kita masuk ke bilox. Oke, bilox itu singkatan dari bilangan oksidasi. Bilox adalah jumlah muatan negatif dan positif dalam atom, yang secara tidak langsung menunjukkan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan ke atom lain. Oke, yang akan kita bahas di bilox ini, yang pertama ada aturan bilox, dan yang kedua ada contoh menentukan bilox. Oke, aturan bilox. Yang pertama, bilangan oksidasi atom dalam bentuk unsur bebasnya sama dengan 0. Unsur bebas, ini contohnya ada Na, natrium, magnesium, besi, karbon, hidrogen, oksigen, Cl, fosfor, sulfur itu sama dengan 0. Yang kedua, bilangan oksidasi ion monoatom
sama dengan muatan ionnya. Contoh, monoatom itu artinya mono itu satu, berarti ada hanya satu atom. Tuh, satu. K, Na, Mg, Al, Cl, S, Fe, dan Cu. Muatan ionnya plus, plus, 2 plus, 3 plus, min, 2 min, 3 plus, 2 plus. Kalau misalnya plus aja, itu dia sama dengan 1. Sedangkan misalnya 2 plus, itu dia sama dengan plus 2. Misalnya di sini 3 plus sama dengan plus 3. Kalau misalnya 4 plus, ya berarti plus 4. Kalau 5 plus, berarti plus 5. Seperti itu. Oke? Sama. Yang min juga. Kalau min aja, ditulis min aja, itu sama dengan min 1. Kalau di sini 2 min sama dengan min 2. Kalau 3 min, berarti sama dengan min 3. Oke? Paham? Yang ketiga, jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa netral sama dengan 0. Sedangkan jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam ion poliatom sama dengan muatan ionnya. Maksudnya, kalau senyawa netral itu dia sama dengan 0, yang artinya tidak ada muatan ion. Nih, contohnya seperti NaCl. Dia tidak ada muatan ion. Muatan ion itu seperti tadi, 2 plus, 3 plus, 2 min itu sama dengan muatan ion. Oke? Itu dia sama dengan 0. Sedangkan yang ada muatan ionnya itu disebut poliatom. Ion poliatom, bukan senyawa. Oke? Nah, NaCl, MgO itu sama dengan senyawa karena dia tidak ada muatan ion. Sedangkan NH4+ sama dengan 1. Kenapa sama dengan plus 1? Karena di sini plus aja. Oke? Kalau misalnya di sini 2 plus berarti plus 2. Kalau di sini ya 3 plus berarti plus 3. Paham? Nah, sama dengan NO3-, SO42-, dan PO43-. Jumlahnya sama dengan muatan ionnya. Plus, min, 2 min, dan 3 min. Itu jumlahnya. Oke? Yang keempat, jika berikatan dengan atom non-logam, bilangan oksidasi atom H sama dengan 1. Kalau misalnya berikatan dengan non-logam, contoh non-logam itu adalah Cl atau sulfur nih. Dia sama dengan plus 1. Nah, nomor 5, jika berikatan dengan atom logam, bilangan oksidasi atom sama dengan min 1. Nah, yang atom logam itu Na dan magnesium, natrium dan magnesium. Itu sama dengan min 1. Kalau berikatan dengan atom logam. Kalau dengan atom non-logam sama dengan plus 1. Oke? Next. Sekarang kita menentukan bilox. Jadi yang kita tentukan yang pertama senyawa. Contoh dari senyawa, ion poliatom, ion monoatom, molekul unsur, dan unsur bebas. Di sini sudah ada contoh reaksi. Oke. Kira-kira mana sih yang ion poliatom? Ada yang tahu? Oke, lanjut aja ya. Ion poliatom itu ada di Cr2O7 2-. Kenapa dia dibilang ion poliatom? Padahal dia bisa senyawa kan? Ingat, senyawa itu tidak ada muatan ionnya. Ini ada muatan ion, berarti masuk ke ion poliatom. Seperti itu. Oke? Nah, cara menghitung biloxnya, poliatom, ini kan Cr2O7 2-. Cr2, artinya Cr ini punya 2. Ada 2 Cr. Cr1 dan Cr2. Jadi, sama dengan 2. Ini jumlah dari Cr. Dikali plus 6. Ini muatan ion dari Cr. Plus 6. Sama dengan plus 12. Sedangkan O7, artinya si oksigen ini punya 7. Ada oksigen 1, oksigen 2, O3, O4, kayak gitu. Sampai 7. Jadi, sama dengan 7 dikali min 2. Min 2 ini adalah muatan ion dari O. Min 2 sama dengan min 14. Seperti itu. Oke? Contoh lainnya. Ada monoatom. Contohnya 2Cr3+. Monoatom artinya hanya ada satu atom.
satu atom, yaitu atom Cr. Nah, di sini monoatom 2Cr3+, itu jumlahnya sama dengan muatan ionnya. Muatan ionnya berapa? 3+. Benar, jadi jumlahnya plus 3. Seperti itu. Yang lainnya ada. Monoatom contohnya adalah Fe2+. Ini salah satu contoh monoatom. Jumlahnya berapa? Sama dengan ionnya, muatan ionnya, yaitu 2+. Oke? Nah, contoh lain dari molekul unsur, contohnya ada O7, ada H2, itu molekul unsur. Sedangkan unsur bebasnya itu ada O aja sama Fe, oksigen dan oksigen dan besi. Contoh lain itu ada senyawa. Tadi bedanya kalau misalnya poliatom dia ada muatan ionnya. Sedangkan senyawa dia tidak ada muatan ionnya. Jadi kalau misalnya tidak ada muatan ionnya, Cr2O3 sama dengan 0. Oke? Sama dengan 0. Paham sampai situ? Paham kan ya perbedaan dari poliatom dan senyawa? Kalau poliatom dia ada muatan ion, sedangkan senyawa dia tidak ada muatan ion. Oke, next. Kemudian, tadi kita udah belajar tentang bilox. Kita masuk ke redox berdasarkan penurunan dan kenaikan bilox. Oke. Redox berdasarkan penurunan dan kenaikan bilox. Ingat, di sini, reaksi oksidasi adalah reaksi kenaikan bilox. Kalau biloxnya naik, itu berarti dia oksidasi. Kalau misalnya adanya penurunan bilox, dia itu reduksi. Jadi tolong diingat ya, jangan sampai terbalik. Oke, di sini ada suatu reaksi. Zn plus 2NH4Cl menjadi ZnCl2 ditambah 2NH3 ditambah H2. Ini salah satu contoh reaksi dari pemakaian baterai. Oke. Bilox Zn itu sama dengan dia adalah unsur bebas. Jadi sama dengan 0. Tidak ada muatan. Oke? Bilox Zn pada ZnCl2 itu plus 2. Jadi ada kenaikan. Ya, tadinya kan Zn-nya cuma 1. Itu ada kenaikan Zn. Berarti Zn mengalami kenaikan bilox, yang artinya Zn ini mengalami reaksi oksidasi. Oke. Sedangkan bilox H pada NH4Cl, nih, NH4Cl sama dengan plus 1. Nah, bilox H pada H2 itu dia unsur bebas. Sama dengan 0. Yang artinya H ini mengalami penurunan dari NH4Cl menjadi H2. Yang artinya dia ada penurunan. Nah, makanya H ini mengalami reaksi reduksi. Contoh lainnya, di sini ada biji besi, yaitu Fe2O3 ditambah 3CO menjadi 2Fe plus 3CO2. Bilox Fe pada Fe2O3 dia sama dengan plus 3. 2Fe itu merupakan unsur bebas. Dia tidak berdekatan, sama dengan 0. Nah, berarti Fe mengalami penurunan dari Fe2O3 menjadi 2Fe. Maka Fe mengalami reduksi. Paham sampai sini? Ya, Ibu harap kalian paham ya. Oke, jadi harus diingat nih. Kalau reaksi oksidasi, dia adanya reaksi kenaikan bilox. Kenaikan. Contohnya nih, seperti unsur Zn. Tadinya dia unsur bebas, dia menjadi ZnCl2. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi penurunan bilox, yang artinya ada penurunan. Contohnya dari unsur Fe.
Dari Fe2O3 dia menjadi 2Fe yang artinya dia unsur bebas. Yang tadinya berikatan menjadi unsur bebas. Seperti itu. Oke, selanjutnya materi yang terakhir yaitu contoh dari redox. Oke. Contoh redox. Yang pertama pada autoredox, kemudian ada oksidator dan reduktor. Autoredox atau bisa dibilang disproporsional. Apa sih autoredox itu? Autoredox adalah reaksi redox yang oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Jadi dia oksidator dan reduktornya sama, zat yang sama. Sebagian mengalami oksidasi dan sebagian lagi mengalami reduksi. Sedangkan oksidator atau pengoksidasi, zat yang mengoksidasi zat lain dalam suatu reaksi redoks. Oksidator mengalami reduksi. Oke? Sedangkan reduktor, zat yang mereduksi zat lain dalam suatu redoks. Reduktor mengalami oksidasi. Oksidator mengalami reduksi, reduktor mengalami oksidasi. Nah, di sini ada suatu reaksi. Kita lihat 2Na2S2O3 dia bertambah. 2SO2-nya menjadi plus 4. Tadinya dia di sini plus 2. Itu menjadi plus 4. Sedangkan yang ini 2Na2S2O3 itu dia menjadi 2S. Dari plus 2 itu menjadi 0. Bilangan oksidasinya berkurang. Nah, tadi autoredox itu oksidator dan reduktor yang merupakan zat yang sama. Iya, sama. Dia di sini sama-sama sulfur atau S dengan unsur S. Yang pertama, unsur S-nya naik dari plus 2 menjadi plus 4, dan yang kedua itu dari plus 2 menjadi 0. Jadi ada yang bertambah, ada yang berkurang. Ada yang mengalami oksidasi dan ada yang mengalami reduksi. Nah, contoh dari oksidator dan reduktor itu yang pertama nih. Berarti kan adanya yang mengalami reduksi dan ada yang mengalami oksidasi. Oke, kita lihat. Yang mengalami oksidasi itu contohnya hidrogen. Di sini dia adalah unsur bebas. Itu menjadi senyawa 2H2O atau poliatom. Poliatom H2O itu tadinya 0, dia naik menjadi plus 1. Dia mengalami oksidasi. Kalau ada kenaikan, berarti dia mengalami oksidasi. Sedangkan oksigen, dari dia unsur bebas, itu menjadi dari 0, dia menjadi min 2. Artinya ada penurunan dari 0 menjadi min 2. Yaitu berarti dia mengalami reduksi. Jadi yang oksidator adalah O2. Ingat, oksidator itu mengalami reduksi. Ya, emangnya reduksi tadi, yang mengalami reduksi tadi oksigen. Berarti oksidatornya adalah oksigen. Sedangkan yang mengalami oksidasi yaitu H2. Berarti reduktornya adalah H2. Contoh lainnya. Yang di sini yang mengalami oksidasi adalah Cu. Tadinya dia unsur bebas nih, 0. Menjadi CuNO3 2. Itu menjadi plus 2. Artinya ada kenaikan. Kalau ada kenaikan berarti dia mengalami oksidasi. Sedangkan yang mengalami reduksi ada NO. 4HNO3, dari 4HNO3 itu dia dari plus 5 menjadi plus 4 atau 2NO4. Dia mengalami penurunan, ya, mengalami satu penurunan. Kalau dia mengalami penurunan berarti dia reduksi. Nah, kalau yang mengalami reduksi berarti dia adalah oksidator. Sedangkan kalau yang mengalami oksidasi dia adalah reduktor. Oke, paham sampai sini? Ya. Jadi Ibu harap kalian paham ya. Oke, sepertinya itu materi yang terakhir.
Alhamdulillah materi tentang redox telah disampaikan semuanya ya. Berarti kalian sudah, insya Allah sudah hatam tentang redox. Oke, jadi untuk tugas hanya salin materi yang telah dipelajari di buku tulis. Jadi salin semua materi yang sudah kalian pelajari itu di buku tulis atau di buku catatan. Kemudian foto dan kirim ke guru mapel pelajaran masing-masing. Ya, guru mata pelajaran masing-masing. Ada Bu Nur Hayati, ada Bu Yunita, dan atau ada Bu Sabila. Oke, sesuai dengan guru mapelnya masing-masing. Oke, sekian menurut Ibu sudah cukup ya materinya dan alhamdulillah sudah tersampaikan semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat ya. Setidaknya kalian ingatlah sedikit-sedikit. Oke. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.